Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 mulai. Galatia pasal yang kelima, ayat 16 mulai. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, judul perikopnya adalah hidup menurut daging atau roh. Berarti ini adalah pilihan kita, ya. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada setiap manusia. Tuhan juga tetap memberikan kehendak bebas kepada umatnya. Bedanya kalau orang dunia, orang yang belum percaya, kehendak bebasnya mereka tahu yang baik tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan yang baik itu. Orang-orang yang percaya tahu hal yang baik dan yang buruk, dan mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan yang baik itu. Ya, bahkan mereka juga bisa memilih yang buruk, terserah. Tetapi resiko ditanggung kita sendiri. Ya, ingat bahwa ini adalah pilihan. Di dalam perjanjian lama pun Musa pada akhirnya memperhadapkan pilihan kepada bangsa Israel. Hari ini aku perhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu tidak mati, dikatakan oleh Musa. Tetapi ingat, pilihan ada pada kita. Kita tidak bisa mengatakan setelah kita berbuat dosa dan kita mengatakan iblis, setan yang mendorong aku, yang menyuruh aku. Tidak bisa. Semuanya adalah pilihan dari kita sendiri. Tetapi tugas Tuhan dari awal adalah memberikan kemampuan atau kuasa kepada kita untuk melakukan apa yang kita pilih. Nah, kita lihat sekarang Galatia, dan di sini Paulus begitu jelas untuk menegur juga orang-orang Galatia. Ingat, Galatia itu, jemaat Galatia adalah jemaat yang memulai dari roh tetapi kembali jatuh kepada kedagingan. Dan luar biasanya ayat yang ke-19 dan ayat sampai ayat 21 ini nanti kita akan bandingkan sama dengan, sebagian besar sama dengan 1 Korintus pasal yang ke-6. Di sana juga dijelaskan tentang perbuatan daging ini sebetulnya.
Dan sama, Galatia adalah jemaat yang dimulai dari roh, kemudian kembali kepada daging, kembali kepada adat istiadat ya yang sudah mereka lakukan terlebih dahulu. Dan kitab Korintus adalah gambaran jemaat di mana karunia-karunia roh itu dilimpahkan sedemikian rupa oleh Tuhan. Sederhananya roh dilimpahkan sedemikian rupa, tetapi mereka menolak akan pimpinan roh ini. Mereka memilih hidup dalam kedagingan, ya, di dalam kecemaran. Mereka memilih itu. Jadi Galatia dan kitab Korintus ini agak mirip-mirip, ya, teguran-teguran dari Paulus. Maksudku dikatakan ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Banyak orang fokusnya adalah menghancurkan keinginan daging, sehingga kehidupan mereka itu selalu bergumul dengan keinginan daging ini. Mereka lupa atau bahkan tidak mengindahkan atau bahkan tidak sadar ada keinginan roh yang akan memimpin mereka. Mereka terlalu sibuk untuk menghancurkan keinginan daging atau dosa-dosa di dalam dirinya. Coba lihat banyak agama yang seperti itu. Fokusnya adalah menghancurkan kemarahan. Fokusnya supaya tidak rakus. Fokusnya pokoknya semuanya dosa. Fokusnya dosa. Ya. Walaupun fokus mereka adalah bagaimana caranya supaya mereka tidak berbuat dosa. Tetapi di dalam kitab Roma, Paulus juga mengatakan dia selalu bergumul dengan hal ini. Sampai-sampai dalam taraf, bayangkan orang yang sudah dari kecil hidup dengan Taurat Tuhan. Tetapi Paulus yang mengerti hukum Taurat ini, dia berusaha untuk menjalankannya. Pada akhirnya dia mengambil kesimpulan begini dalam keputusasaan. Celakalah aku. Celakalah aku. Dan pada akhirnya juga ditutup dengan kalimat ini. Bersyukur bahwa Yesus membebaskan aku. Saya ragu apakah ada orang-orang agama yang beragama dari zaman dulu sampai zaman sekarang dan yang akan datang. Orang-orang yang beragama yang bisa lebih baik dan lebih sempurna daripada Paulus. Saya ragu. Tetapi orang yang sebaik itu pun mengatakan, celakalah aku. Ya. Kalau Anda membaca tulisan-tulisan Paulus secara manusia, sebelum dia terima Tuhan Yesus, dia adalah orang yang sempurna dalam ibadahnya. Bahkan penafsir mengatakan, bahwa Paulus ini adalah, ingat penafsir, bisa benar bisa salah. Jangan dijadikan doktrin. Bahkan penafsir Alkitab ada yang menafsirkan orang muda yang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus. Itu adalah Paulus. Yang mengatakan semuanya sudah aku lakukan. Tetapi itu pun dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya. Jadi tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tetap saya tekankan ini. Walaupun mungkin kita akan berbeda dengan kebanyakan orang, saya mau tekankan. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Kita tidak akan mampu melakukan atau hidup berdasarkan roh tanpa Kristus. Nah, kembali, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Seharusnya fokus kita ini bukan dosa, bukan keinginan daging. Fokus kita itu bagaimana kita hidup di dalam roh, bagaimana kita mampu mendengar dan mau mengikuti pimpinan Roh Kudus. Tidak ada orang Kristen yang mampu hidup di dalam roh tanpa orang itu lahir baru, menjadi ciptaan baru.
roh yang lama diganti dengan roh yang baru. Ya. Dan setelah itu tidak ada orang Kristen yang mampu hidup di dalam roh tanpa dia bisa mendengar suara roh. Oleh karena itu penekanannya bahkan di dalam kitab Wahyu selalu kepada seluruh jemaat, bukan sebagian. Kepada seluruh jemaat dikatakan, barang siapa memiliki telinga hendaklah ia mendengarkan suara roh. Kepada seluruh jemaat. Tidak bisa kita mengatakan saya kan bukan orang karismatik, saya orang Injili, saya orang Katolik, dan saya tidak diajarkan hal itu. Saya mau katakan, tanpa kita mendengar, bagaimana kita bisa dipimpin? Bagaimana? Dan sekalipun ini firman Allah yang tertulis, tanpa Roh Kudus, kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi seperti yang saya tekankan tadi, bahwa kita tidak punya kuasa untuk melakukannya. Jadi betapa pentingnya kita bergantung kepada Roh Kudus, bergantung kepada Tuhan, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Bahwa pada akhirnya kita itu dipimpin dari dalam, didorong dari dalam. Ya. Didorong dari dalam. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Fokus kita adalah hidup di dalam roh. Fokus kita adalah memikirkan keinginan-keinginan roh. Bukan fokus kita adalah keinginan daging, bagaimana menghancurkan keinginan daging. Bukan. Fokus kita bagaimana bisa mengikuti pimpinan roh. Sehingga secara otomatis kita tidak akan memikirkan, kita tidak akan bergumul dengan keinginan daging. Ya. Tetapi kalau kita terus bergumul dengan keinginan daging, maka kita tidak akan pernah memikirkan, bahkan tidak pernah sadar akan pimpinan, akan kehadiran roh di dalam kita. Ya. Jadi jangan dibalik, banyak orang gagal karena dibalik. Fokusnya adalah bagaimana menghancurkan keinginan daging. Bagaimana supaya tidak marah, bagaimana supaya tidak korupsi, bagaimana. Sehingga bahkan KPK mengatakan jangan tangkap orangnya, jangan menunggu orang melakukan korupsi baru ditangkap. Adakan pencegahan. Ya kan? Adakan pencegahan. Mau dicegah bagaimana? Ya kan? Bagaimana mau dicegah? Kecuali dari dalam kita ada yang mimpin, ada yang menyertai, ada yang bersuara dan kita mampu mendengar suaranya. Adalah aneh kalau kita menjadi orang Kristen dan tidak pernah mendengar suara roh di dalam roh kita, di dalam hati kita. Yakinlah bahwa orang seperti itu belum lahir baru. Ya, belum lahir baru. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging jelas di sini berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, pada akhirnya ini ketika kita tidak hidup di dalam keinginan, tidak hidup di dalam roh, di dalam pimpinan roh, pada akhirnya kita akan menjadi orang yang stres. Kalimat ini mengatakan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bayangkan Anda gregetannya ketika Anda ingin melakukan yang baik, tetapi ternyata tangan Anda, mulut Anda memimpin untuk melakukan hal yang jahat.
Satu kali mungkin tidak masalah, tetapi kalau setiap kali, maka Anda akan menjadi stres, Anda akan frustrasi, dan pada akhirnya bisa-bisa Anda bunuh diri. Ya. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Paulus katakan kehendak untuk berbuat baik, berbuat benar ada di dalam diriku. Tetapi justru yang aku tidak ingin lakukan itu yang aku lakukan. Yang ingin aku lakukan ternyata aku tidak mampu melakukannya. Sehingga Paulus pada akhirnya mengatakan celakalah aku. Bayangkan dengan firman hukum Taurat hafal sampai titik komanya. Itu orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu dari umur 6 tahun sampai umur 13 tahun dilatih untuk menghafal hukum Taurat, kitab Taurat. Ya. Oleh karena itu untuk hafalan, untuk penalaran tidak ada orang yang bisa mengalahkan orang Yahudi. Karena segala sesuatunya harus dilatih dari kecil. Banyak orang Kristen yang meremehkan sekolah minggu. Ya. Banyak orang Kristen yang meremehkan sekolah minggu, alah masih kecil, tidak apa-apa, tidak ke gereja. Justru waktu sekolah minggu itu loh, waktu masih kecil, itu penting. Pada masa remaja, mereka mungkin akan menyimpang. Tetapi ingat, apa yang sudah diajarkan di umur 6 tahun sampai 13 tahun ini. Ya, itu akan membawa mereka kembali kepada jalan Tuhan. Tetapi kalau dari kecil, engkau tidak setia membawa anak-anakmu untuk beribadah, untuk dijejali firman Tuhan. Ketika mereka menyimpang, mereka akan terhilang selama-lamanya. Itu yang terjadi. Ya, betapa pentingnya masa kecil itu. Bahkan pada akhirnya banyak dari kita ternyata kalah. Kita orang rohani. Pada akhirnya kalah dengan ahli psikologi kan. Yang mengajarkan bahwa sejak masih kandungan pun harus diajak bicara bayi yang dalam kandungan. Dialatih untuk mendengar apa? Dibacakan cerita. Loh, seandainya yang hamil itu membacakan firman Tuhan. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Mengapa orang Yahudi sehat-sehat? Orang Yahudi ketika mereka menikah, orang-orang yang menikah itu sudah tidak boleh merokok lagi. Sehingga mereka mempunyai anak-anak yang luar biasa. Banyak kebiasaan orang Yahudi itu yang luar biasa. Kalau Anda mau pelajari tentang kehidupan orang Yahudi. Nah, bayangkan Paulus, tetapi ketika berhadapan dengan dosa, bayangkan Paulus yang sudah dari kecil bahkan mungkin dari kandungan dilatih dengan firman Tuhan, dengan hukum Taurat. Tetap aja ketika dia berusaha melakukan apa yang dia ketahui, dia menyerah dan bahkan mengutuki dirinya sendiri. Celakalah aku. Yang harus kita perhatikan juga ayat 17 mengatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ingat bahwa dua hal ini tidak bisa ada di satu tempat. Harus memilih. Ya. Kita pun tidak bisa hari Senin mengikuti pimpinan daging, hari Minggu mengikuti pimpinan roh. Tidak bisa seperti itu. Ya. Ketika kita mengikuti keinginan daging, maka keinginan roh secara otomatis tidak ada di dalam kita. Demikian pula sebaliknya. Sehingga kita harus memilih. Tidak bisa katakan dua-duanya Pak Yusa. Dua-duanya. Kalau saya mengikuti pimpinan roh terus, hari Sabtu saya tidak bisa begadang. Saya tidak bisa kumpul. Saya tidak bisa bergurau yang sebebas-bebasnya. Ya kan? Dengan teman-teman saya. Mungkin Anda mengatakan seperti itu. Tidak bisa. Bahkan ketika Anda mengikuti keinginan roh,
Anda tidak punya keinginan lagi untuk berangan-angan, bahkan mau kumpul-kumpul dan berbicara sebebas-bebasnya, melakukan hal sebebas-bebasnya, khusus hari Sabtu. Tidak bisa. Anda akan terusik di sini. Anda tidak akan merasa enak. Ya. Ingat, dua hal ini bertentangan. Kalau Anda mengatakan, tapi saya bisa bagi waktu Pak Yusak, maka kita termasuk orang munafik. Bukan diri kita yang sebenarnya. Bisa bayangkan manusia mempunyai pikiran ganda? Ya. Maka orang itu akan menjadi orang yang psikopat. Dan pada akhirnya stres, gila atau bunuh diri. Pada akhirnya akan seperti itu. Demikian pula kalau orang Kristen yang mengaku lahir baru dan sebentar dipimpin roh, sebentar dipimpin oleh daging, maka itu akan membawa kecelaan bagi nama Tuhan Yesus. Itu akan membuat kita dicemooh, mungkin di belakang kita. Katanya Kristen, tapi kok seperti itu? Katanya Kristen. Nah, seperti itu kebanyakan. Jadi lihat ayat ini. Ayat yang kalau kita baca mungkin, wah sekilas selesai. Tetapi untuk direnungkan dan dihidupi oleh kita, ini membutuhkan ketergantungan kita kepada Roh Kudus. Ingat, ini penting. Karena ini yang akan menentukan kita masuk surga atau tidak. Ini yang menentukan. Karunia itu menentukan upah kita. Ya. Upah kita di surga itu sebesar apa, itu karunia. Ya. Tetapi buah roh nantinya itu akan menentukan apakah kita diterima atau ditolak di surga. Nah, kembali ayat yang ke-18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Berarti keinginan daging itu identik dengan hukum Taurat. Identik, saya katakan, bukan sama. Ini adalah pasangan yang luar biasa. Ya. Pasangan yang sangat ideal, pasangan yang tidak terpisahkan. Ya. Hukum Taurat diberikan, maka keinginan daging itu akan keluar. Karena hukum Taurat itu bukan untuk menyucikan kita, hukum Taurat itu untuk mengingatkan, untuk memunculkan dosa kita, untuk mengingatkan bahwa kita orang berdosa. Kan Alkitab katakan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, maka engkau tidak akan mengingini. Justru karena ada hukum jangan mengingini, maka keinginanmu justru itu muncul. Ya, secara umum kita diberi contoh kalau ada hadiah atau ada kotak lah ditulis jangan dibuka. Justru keinginan kita adalah apa ya isinya? Keinginan untuk membuka itu ada. Coba ada tulisannya. Ya. Demikian pula hukum Taurat. Jangan berzinah. Justru dengan kalimat jangan berzinah, maka keinginan untuk berzinah, keinginan untuk mengetahui apa itu jinah, keinginan untuk mengetahui akibatnya kalau berzina itu apa, keinginan untuk itu langsung muncul. Itu hukum Taurat. Makanya hukum Taurat itu adalah pasangan yang ideal, ya, saling melengkapi antara hukum Taurat dengan kedagingan. Dan saya mau tekankan hanya orang Kristen yang mengerti hal ini. Karena agama lain harus melakukan hukum Taurat supaya bisa masuk surga. Ya.
bahwa kembali itulah firman Tuhan yang tertulis, kalau tidak diwahyukan maka kita tidak akan mengerti sebenarnya. Dan kembali tidak banyak gereja yang hidup atau mengajarkan firman yang diwahyukan. Karena firman yang diwahyukan bukan berdasarkan titel kita atau sekolah kita. Firman yang diwahyukan hasil dari persekutuan dengan Tuhan. Waktu yang begitu banyak dihabiskan untuk menyendiri dengan Tuhan. Anda akan mendapatkan pewahyuan. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Berarti di sini lihat di sini, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin. Kalau Roh Kudus kapanpun dia ingin memimpin kita, ya, setiap waktu dia akan pimpin kita. Tetapi kita ini mau atau tidak. Nah, oleh karena itu ada ayat di sini mengatakan, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin, sederhananya, kalau kamu mau dipimpin oleh Roh Kudus itu loh. Kalau mau, kalau enggak, ya Roh Kudus pergi, hanya itu aja. Roh Kudus bukan yang berbantah-bantah. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, ketika Roh Kudus sudah berbicara dan kita tidak mau mengikuti pimpinannya, Roh Kudus akan pergi. Sehingga di dalam kitab Wahyu kepada salah satu jemaat, kepada jemaat Laodikia kalau tidak salah, bukankah dikatakan begini, Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetok, siapa yang mendengar hendaklah ia membuka pintu. Kenapa Tuhan Yesus kok ada di luar pintu? Kenapa? Bukankah Yesus seharusnya sudah ada di dalam? Berarti jemaat Laodikia yang dikatakan suam-suam kuku itu, yang pada akhirnya kembali kepada kedagingan karena fokus mereka orang yang diberkati adalah orang yang kaya, orang yang tidak kekurangan apa-apa, orang yang terkenal dan sebagainya. Dan Tuhan mengatakan bahwa padahal engkau adalah miskin, engkau melarat, engkau telanjang, dikatakan secara rohani. Dan kepada jemaat yang seperti ini, Yesus akan mengatakan, aku sudah diusir, tetapi aku mau berusaha masuk lagi. Kalau kamu mau terima aku masuk. Kalau enggak, Yesus pergi. Apakah ketika Tuhan Yesus mengetok, ada yang membukakan pintu? Sekarang sebelum Roh Kudus pergi meninggalkan kita, sebelum Yesus meninggalkan kita, Roh Kudus memimpin kita dari dalam. Ketika kita terus-menerus menolak pimpinan Roh Kudus, ketika kita terus menolak suara dari Roh Kudus, saya mau katakan, Anda mungkin tetap KTP-mu Kristen, tetapi saya mau katakan, kau sudah ditinggalkan Tuhan. Engkau sudah ditinggalkan Tuhan. Menangislah sebisa mungkin selama kita masih hidup untuk orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Di surga Anda tidak akan ingat orang itu lagi. Karena Alkitab, kitab Wahyu mengatakan bahwa di surga tidak ada air mata. Kalau kita ingat salah satu anggota keluarga kita ada di neraka, pasti kita nangis kan? Ayat ini, di surga tidak ada air mata, Anda tidak akan ingat kepada orang-orang yang Anda kasihi selama di muka bumi yang masuk ke neraka. Oleh karena itu nasihat saya, selagi di bumi kalau mau nangisi silahkan tangisi. Karena di surga Anda tidak akan menangis lagi. Anda tidak akan ingat hal itu. Berusahalah sungguh-sungguh supaya setiap anggota keluarga kita mau terima Tuhan Yesus. Tetapi saya mau katakan, jangan salahkan diri sendiri ketika orang itu terus menolak. Ya,
Karena kita hanya bisa berusaha, pada akhirnya penghakiman datangnya dari Tuhan. Mari kita lanjutkan. Ayat yang ke-19. Nah, ini puncaknya. Kalau film kan ada klimaksnya, kalau tidak ada klimaks itu tidak bagus. Ya. Ini puncaknya, ayat 19 sampai ayat 23 ini puncaknya. Perbuatan daging telah nyata. Kan gampang kan ini, tinggal disesuaikan dengan diri kita, ada atau tidak. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Kalau perzinahan itu antara orang yang sudah bersuami dan atau orang yang sudah beristri, ya, selingkuh, itu perzinahan. Tetapi percabulan itu lebih luas. Baik orang yang sudah menikah atau orang yang belum menikah berhubungan, itu percabulan. Lebih luas lagi, suka foto telanjang, lihat film-film yang pornografi, sebagainya, itu masuk percabulan. Ya. Jadi percabulan itu luas. Jadi perzinahan termasuk di dalam percabulan. Ya. Itu adalah perbuatan daging. Padahal kita tahu bahwa di akhir zaman ini percabulan itu semakin diumbar sedemikian rupa. Ya. Kalau dulu anak-anak mau terlibat pornografi harus nyewa kasetnya. Ya. Sekarang pornografi ada di tangan Anda. Apakah Anda dipimpin roh atau dipimpin daging? Itu aja. Tetapi alatnya sudah ada di tangan kan? Yang tidak ngerti tidak apa-apa. Yang tidak ngerti tidak apa-apa. Alatnya sudah ada di tangan. Dan secara khusus herannya sekarang ini. Kalau dulu lihat model itu yang laki, kalau laki sama laki itu heboh. Tapi sekarang perempuan juga heboh loh. Ya. Berarti kan kita melihat ada kemerosotan moral yang sedemikian rupa. Dan untuk menangkal ini tidak bisa. Undang-undang ITE, undang-undang apa, tidak bisa. Untuk mengontrol ini adalah pimpinan dari roh di dalam kehidupan kita. Itu aja. Percabulan, kecemaran, hal-hal yang memalukan, hal-hal yang menjijikkan, itu kecemaran. Hawa nafsu selalu kurang, ya kan? Hawa nafsu. Sudah punya 2 mobil masih ingin mobil yang lain. Sudah punya 1 istri masih ingin istri lagi, ya. Itu hawa nafsu. Padahal 1 aja cukup, ya kan? Sudahlah, istri 1 itu tidak mungkin berkurang. Bertambah iya bobotnya. Ya. Jarang, kecuali ditempeleng terus ya, diamuk bisa turun. Tetapi secara umum kan, istri selalu bertambah kan? Tidak usah nyari tambahan, itu bertambah dengan sendirinya. Ya. Semakin dirawat, semakin bertambah. Ya. Jadi sidang jemaat, apakah kita hidup dengan hawa nafsu? Saya mau tekankan, di zaman seperti sekarang yang tanpa malu, bahkan dianjurkan nikah lebih dari 1. Lihat Alkitab katakan, itu perbuatan daging, itu hawa nafsu. Sampai-sampai yang dipikirkan adalah itu terus, ya kan? Di rumah mau tidur aja, ya. Mau makanan, mau seks, mau harta, kan? Kan sama kan? Waktunya mau tidur aja kok mikir seks, ya. Sudah mau tidur aja, obat kuat apa ya? Yang kenapa? Hawa nafsu. Besok siapa ya yang mau dimakan lagi? Hawa nafsu soal harta kan? Ya. Lihat,
Sudah cukup padahal, tetapi bahkan sampai mau tidur pun, bisa-bisa sampai tidur pun dibawa mimpi. Kenapa? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Penyembahan berhala. Bahwa kita dikontrol pada akhirnya. Tunduk kepada yang bukan Tuhan. Sederhananya itu. Ketika Anda mengatakan, saya tidak ada waktu ke gereja. Kita sedang menyembah berhala. Saya tidak bisa berdoa pagi. Anda sedang menyembah berhala. Tidurmu adalah berhala. Waktumu. Kenapa tidak bisa bangun pagi? Iya Pak, tidak bisa tidur Pak. Karena nonton apa? Itu berhala. Jadi hati-hati dengan penyembahan berhala. Bukan fokus kepada patung. Bukan. Tetapi segala sesuatu yang menundukkan engkau, itu adalah berhala. Sehingga sungguh-sungguh kita ini harus menyadari hal ini. Ya, menyadari hal ini. Sihir. Ini kalau secara gampang, secara umum kita mengatakan ya pergi ke dukun segala macam ya, ramalan, ya sio babi makanya seperti babi, ya kan, sio anjing makanya seperti anjing kan. Ya, tidak ada sio Tuhan Yesus ya, tidak ada. Semuanya kok yang jelek-jelek gitu loh, ya. Tidak ada sio Musa, sio Paulus, kan enak. Sio babi, siapa yang mau jadi babi? Kan tidak ada. Sio anjing, siapa yang mau anjing? Dikatakan anjing aja marah. Ya, padahal belum jadi anjing. Ya, jadi lihat di sini bahwa sihir secara umum seperti itu. Tetapi tanpa sadar orang Kristen juga melakukan sihir. Mendominasi, sihir itu memanipulasi, memperalat. Ya. Harus ada ini, memanipulasi, mendominasi, ya. Jadi ketika Anda menguasai seseorang, menguasai anak Anda, awas loh ya, sekali lagi kamu lakukan ini, aku pukul, papa pukul, mama pukul. Awas, jangan lakukan lagi. Ketika Anda terus melakukan ini, Anda sedang memasukkan roh, ini sihir. Ini sihir. Wanita-wanita biasanya, kalau suaminya tidak bawa uang, kemudian tidak mau disentuh sama suaminya. Ini memanipulasi. Ya. Intimidasi, manipulasi, akhirnya mendominasi. Ketika ada unsur ini dalam kehidupan kita, sebenarnya kita terlibat dengan sihir. Ya. Anda boleh perhatikan. Jadi sihir itu seperti itu. Ada 3 unsur ini. Intimidasi, manipulasi, mendominasi. Ya, itu sihir. Sehingga orang-orang itu kan tidak bisa kan bergerak dengan kemauannya sendiri. Itu sudah dikontrol pada akhirnya. Ya. Hati-hati. Bukan hanya orang tua kepada anak, istri kepada suami, anak kepada orang tua juga sama. Ya. Perseteruan, sudahlah gampangnya suka sekali bermusuhan. Ya. Suka sekali bermusuhan. Perseteruan, perselisihan. Kalau kita lihat menurut bahasa kita ini, perseteruan lebih seru, perselisihan lebih halus. Padahal sama-sama musuhan gitu loh. Ya kan? Iri hati, amarah. Padahal ini kan dianggap biasa kan? Tetapi ingat, ini perbuatan daging. Saya mau katakan, ini sepertinya biasa dan dianggap biasa. Iri hati namanya manusia Pak. Ya pastilah sekali-sekali iri. Tidak bisa. Ingat ini tanpa kompromi. Karena Anda pada akhirnya akan membaca begini.
bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas. Iri hati, amarah. Padahal amarah kemudian kita perhalus darah tinggi. Itu bukan penyakit, bukan dosa Pak Yusa, itu penyakit. Oh tidak bisa. Di sini dikatakan ini perbuatan daging. Kalau memang Anda darah tinggi, minum obat terus tidur. Supaya tidak marah. Ya kan? Kalau lagi darah tinggi pergi ke hutan. Ya. Daripada Anda masuk ke dosa yang lebih parah. Artinya begini, dosa yang lebih parah. Orang dosa kok disebut penyakit. Itu kan sama aja mengatakan Tuhan itu salah. Tuhan itu salah. Ini penyakit Tuhan, bukan dosa. Nah kan? Ya. Amarah. Marah satu kali biasa, tapi sudah itu kan sadar kan? Jangan diulang lagi. Kalau ada 2 kalinya dengan hal yang sama, kalau 3 kalinya ya itu keledai. Kalau masih lagi itu orang bebal. Kalau masih lagi supaya puas masukkan ke neraka, ngomel terus. Ya. Tetapi jelas loh, ingat amarah. Dan ini berbicara amarah, bisa amarah termasuk amarah yang sering atau marah yang tidak terkendali. Amarah tidak terkendali. Padahal seharusnya kita bisa menguasai semuanya. Tuhan kita baik. Saya mau katakan begini. Anda gagal 1 kali, tidak masalah asal bertobat. Tetapi kalau sampai 2, 3 kali, 100 kali itu menjadi karakter. Itu menjadi buah daging. Sederhananya begitu. Supaya kita tidak membedakan. Artinya supaya kita tidak terlalu mengenakkan diri kita. Ini hanya perbuatan daging. Lebih enak begini aja. Buah roh atau buah daging. Nah gitu. Ya. Supaya sama. Jadi amarah, kepentingan diri sendiri, egois. Kalau sudah kepentingan diri sendiri ini gampang tersinggung biasanya. Gampang tersinggung. Orang lihat aja disangka ngerasanin. Ya. Kepentingan diri sendiri, percideraan, ini kejam, percideraan, roh pemecah, ya. Ke satu bicara A, ke yang lain bicara lain lagi, akhirnya antara A dan B bertengkar, kita senang, ya. Roh pemecah, jangan seperti itu. Mempengaruhi orang lain untuk benci. Padahal sebenarnya mungkin si A tidak pernah ada masalah dengan si B. Tetapi karena dipengaruhi. Biasanya ini ya kalau urusan gereja. Anda perhatikan, tidak ada orang yang keluar ke gereja dari satu gereja itu sendirian. Anda perhatikan. Tidak ada. Ya, Anda perhatikan. Orang tidak cocok sama gereja, tidak akan mereka keluar sendiri. Mereka pasti ngajak orang. Anda perhatikan, itu roh pemecah. Ya. Kedengkian. Dengki ini sih marah yang tidak beralasan, benci yang tidak beralasan. Kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Berpesta silakan, tapi pesta pora ya secara umum sampai paling gampang lah sampai mabuk-mabukan, makan sudah kenyang masih makan lagi ya. Saya pernah diundang satu hamba Tuhan, setelah khotbah siang selesai saya makan, diajak makan di satu mall. Habis makan di satu mall, di mall itu di satu tempat pindah makan lagi ya. Habis itu diajak pindah lagi makan lagi. Ini bisa bayangkan
Dari siang sampai sore makan 3 kali, bukan satu macam tiap makan. Dan hamba Tuhan ini mati muda. Harus bypass dulu, hidup sementara, sehat sedikit, kumat lagi. Yang namanya daging itu. Anda coba perhatikan, orang yang ada masalah dengan paru-parunya, dokter bilang jangan ngerokok. Waktu tidak bisa nafas, tidak ngerokok. Tapi waktu nafasnya normal lagi, pasti sembunyi-sembunyi. Kalau laki, itu pasti minimal keluar sebentar dari rumahnya untuk ngerokok, sudah itu balik lagi. Ya. Itu loh daging. Mau dirim bagaimanapun tidak bisa. Saya mau katakan, Anda sekarang marah, bilang tidak marah lagi. Selama Anda tidak mengubah pimpinannya siapa, Anda akan marah lagi. Pimpinannya siapa? Nah, kita lihat sekarang, saya langsung lompat ke selanjutnya. Terhadap semuanya itu, ayat 21. Kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mudah kan? Ayo coba lihat sebentar, bandingkan. Sama loh ini. 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Orang yang tidak adil, jangan sesat. Orang cabul, ya, orang cabul tadi percabulan. Penyembah berhala ini sekarang kepada orangnya, ya. Tadi kepada perbuatannya, sekarang sudah menjadi kebiasaan, jadi orangnya, pribadinya, ya. Ini menjadi karakternya, jadi sekarang orangnya. Anda lihat di sini. Tadi perbuatannya, sekarang orangnya. Jangan sesat. Orang cabul, bukan percabulan lagi. Penyembah berhala, orangnya juga. Orang berzinah, orangnya juga. Banci ini orang laki bergaya perempuan, ya, itu banci. Pemburit itu orang laki suka ke orang laki, itu memburit, ya, itu gay itu pemburit, ya. Banci orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebenarnya ini kehidupan kita dahulu, karena di sini dikatakan dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Itu kehidupan dahulu. Sesuatu yang memalukan kalau kehidupan yang dahulu dibawa ke kehidupan sekarang. Anda bisa bayangkan kalau pakaian yang dipakai Abraham Anda pakai sekarang. Ya. Anda bisa bayangkan celana yang dulu di bawahnya itu lebar, kemudian sekarang dipakai. Sekarang musimnya sempit, bahkan pakai red slitting, ya kan? Di bawahnya supaya bisa masuk. Artinya kehidupan atau kebiasaan yang lama, kalau dibawa ke zaman yang sekarang, itu sesuatu yang memalukan. Nah, kalau sampai perbuatan ini bahkan sudah menjadi karakter, masih dibawa dan mengaku sebagai kehidupan Kristen. Wow, itu sesuatu yang memalukan. Jadi lihat, ingat, sama ternyata dosa dan orangnya itu sepasang. Ya. Itu satu. Jadi sama di sini dikatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan remehkan ini, jangan selalu mengatakan ya namanya manusia. Oleh karena itu penting setiap pagi saat teduh minta Roh Kudus pimpin sepanjang hari. Ya, penting sekali. Nah, lanjut kembali kepada Galatia pasal yang kelima. Tetapi buah roh, Rabu yang lalu kita sudah bahas. Buah roh
kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita mentaatinya, maka muncullah buah roh. Ya. Kalau kita dipimpin Roh Kudus tetapi tidak mau mengikutinya, muncullah buah daging. Ya. Saya katakan buah daging aja supaya jelas perbedaannya. Di sini orang yang mengikuti pimpinan Roh Kudus, maka muncul buah roh. Buah roh apa? Kasih, sukacita. Ya, jadi orang Kristen tuh jangan merengut terus. Ya, gampang senyum, gampang ketawa. Kan ada sukacita kan? Namanya sukacita ini beda dengan bahagia. Sukacita itu dari dalam, beda dengan gembira. Ya, gembira itu ketika sukacita kita sudah dimanifestasikan. Sukacita itu dari dalam. Jadi kalau dari dalam sudah memang sukacita, ya gampang senyum. Ya. Damai sejahtera, damai. Kalau sudah damai, dirinya sendiri damai, ngumpul sama orang akan bawa damai. Loh ada loh orang ya, walaupun kelihatannya tidak ada masalah. Tapi kalau kita di dekatnya atau ngomong, sepertinya kok tidak enak gitu. Tidak nyenengin. Itu karena dari dalam. Dari dalam. Ya. Orang yang sukacita, damai sejahtera, alisnya dua. Ya. Kesabaran. Loh, alisnya ini semuanya ini orang alisnya dua. Ya. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi supaya gampang diingat, yang alisnya satu itu biasanya itu buah daging. Yang alisnya dua buah roh. Itu supaya gampang diingat aja. Ya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya begini. Mau dibawa ke hukum roh tidak salah, dibawa ke hukum Taurat tidak salah juga. Mau dihakimi secara roh tidak salah, mau dihakimi secara hukum Taurat tidak salah. Ketika kita mengikuti pimpinan roh, buah roh nyata, mau diperhadapkan, mau dihakimi siapa saja, kita tidak akan salah. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Keinginan daging, hawa nafsu, saya artikan aja keinginan daging yang meluap-luap. Nah gitu kan, lebih gampang kan. Jadi kalau kita mengaku milik Kristus Yesus, keinginan daging sudah disalibkan. Artinya tidak akan nampak. Salib itu berbicara kematian, sudah mati. Yang nampak itu adalah buah roh. Karena selanjutnya ini dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh sehingga membuahkan buah roh. Ya kan? Sederhananya kan itu. Jadi kalau kita tidak memunculkan buah roh, menandakan kita adalah orang yang selalu menentang pimpinan roh. Dan ini bahaya. Karena di dalam kitab Matius pasal yang ke-7, Rabu lalu kita sudah bahas. Orang yang berseru, Tuhan, Tuhan. Di akhir zaman akan semakin banyak yang sedikit-sedikit berseru, Tuhan, Tuhan, aku umatmu. Dan Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena buah roh tidak ada. Bayangkan, Yesus juga mengatakan, kadang pemilik kebun itu datang mau ngambil buah kan, cari buah, ternyata tidak ada, betapa kecewanya. Dan biasanya lanjutannya,
Ini tidak menghasilkan, tebang dan bakar. Itu aja. Sayangnya banyak orang Kristen yang meremehkan kehidupannya. Meremehkan. Kalau Anda sudah mengatakan, saya tidak bisa. Saya maunya marah, saya maunya benci, saya maunya Tadi saya katakan kalau memang begitu ke hutan. Kalau tidak ke hutan, di kamar Anda doa puasa aja. Percayalah ketika kita berdoa dan puasa, di sanalah kedagingan dihancurkan. Ya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan terakhir, janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saya sederhanakan aja, orang yang dipimpin roh rendah hati. Ya kan? Jangan gila hormat, jangan kita saling menantang. Sangkuen takut kok, ya kan? Gitu. Ya. Dan saling mendengki. Ya. Sederhana saya rangkum, rendah hati. Tidak usah dibesar-besarkan. Kalau memang orang itu merasa mau lebih unggul, silahkan. Toh nanti Tuhan yang akan menghakimi. Kalau orang itu merasa lebih benar, silahkan. Toh nanti Tuhan yang akan menghakimi. Kalau orang itu mau menjelek-jelekkan, memfitnah kita, silahkan. Toh Tuhan nanti yang akan menghakimi. Sepertinya sebelum penghakiman di surga, tahun ini akan banyak penghakiman yang Tuhan akan adakan. Perhatikan, saya bernubuat sebagai hamba Tuhan. Tahun ini akan banyak penghakiman yang Tuhan akan lakukan kepada orang-orang yang menentang Dia, kepada yang menentang hamba Tuhan, yang menentang umat Tuhan. Ingat, tahun ini akan banyak penghakiman yang Tuhan akan kerjakan. Tuhan memberkati.